Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Agus Haris, Saya Salih Febiani, Saya Istiqomah Soleha. Saya Nisa Weningsih. Saya Amir Pardensa. kami di sini akan menyampaikan materi dari tugas mata kuliah Matematika Diskrit dengan materi teori bilangan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Nisa. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8, 21, 8765, min 340. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal, seperti 8.0, 34.25, 0.02. Sifat pembagian pada bilangan bulat, misalnya A dan B bilangan bulat, A tidak sama dengan 0. A habis membagi B, dalam kurung A divides B. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga A sama dengan AC. Notasi A garis B, jika B sama dengan AC, C elemen dari Z dan A tidak sama dengan 0. Contoh pertama, 4 garis 12, karena 12 dibagi 4 sama dengan 3, yang artinya bilangan bulat. Atau 12 sama dengan 4 kali 3, tetapi 4 garis 13 karena 13 bagi 4 sama dengan 3.25. Itu bukan bilangan bulat. Teorema Euclidean. Teorema 1 atau teorema Euclidean, misalkan M dan N bilangan bulat, N lebih dari 0 jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik, Q atau quotient, dan R yaitu remainder. Sedemikian sehingga mempunyai rumus M dan M sama dengan MQ ditambah R dikali 1 dengan syarat 0 kurang dari R kurang dari N. Baik, kita langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama ada 1987 dibagi 97 sama dengan 20. Maka sisanya menjadi 47. 1987 sama dengan 97 dikali 20, maka hasilnya 1940. Kita tambahkan 47, maka hasilnya 1987. Contoh yang kedua ada min 22 dibagi 3 sama dengan min 8 sisa 2. Min 22 sama dengan 3 dikali min 8 ditambah 2. Tetapi min 22 sama dengan 3 dikali min 7 min 1, yaitu salah. Karena R-nya itu sama dengan min 1. R-nya itu mempunyai syarat harusnya 0 kurang dari R kurang dari N. Bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar atau PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian hingga D nilai mutlak A dan D B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A B sama dengan D. Contoh, faktor pembagi 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15 dan 45. Kemudian faktor pembagi 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18 dan 36. Berarti faktor pembagi bersama 45 dan 36 yaitu 1, 3, dan 9. Maka PBB dari 45 dan 36 yaitu 9. Maka PBB 60 dan 18 adalah 18 dan 6 yaitu 6. Algoritma Euclidean, tujuan algoritma untuk mencari PBB dari buah bilangan bulat.
Penemunya yaitu Euclides, seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam buku Elemen. Ini lukisan Euclides dalam versi lain. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan Mn, misalkan P0 sama dengan M, P1 sama dengan N, lakukan secara berturut-turut pembagian untuk memperoleh P0 sama dengan P1 Q1 tambah P2 Q1 sama dengan P2 Q2 tambah P3, Pi sama dengan PQ, P pangkat N min 2 sama dengan Pn Qn, pangkat N tambah 0 tambah Pn 00, P2 Pn P3 Pn 1. Menurut teorema 2, PBB Mn sama dengan PBB P0 P1 sama dengan PBB P1 P2 sama dengan titik-titik sama dengan PBB Pn2 Pn1 sama dengan PBB Pn1 Pn sama dengan PBB Pn0 sama dengan Pn. Jadi PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak nol dari runtunan pembagian tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada prosedur Euclidean dalam kurung input M, N sama dengan integer, lalu output PBB sama dengan integer. Maka pencarian PBB M dalam kurung M, N ini dipenuhi syarat dengan N bilangan tak negatif dan M lebih dari N. Untuk masukkan sama dengan M dan N, maka M lebih dari N dan M, N lebih dari 0. Lalu keluaran PBB di sini akan muncul. Untuk kamusnya sendiri ini R sama dengan integer. Lalu dalam bagian algoritmanya di sini melakukan perulangan di mana while N tidak sama dengan 0 atau do, lalu R for while dari M, lalu M for while dari N, lalu N for while dari R. Di sini perulangan telah selesai, maka N sama dengan 0 dan maka PBB dalam kurung M, N sama dengan M. Untuk selanjutnya di sini ada contoh M sama dengan 80 dan N sama dengan 12, dimana yang disyaratkan M lebih dari N. Untuk ini dibentuk dalam hubungan 80 sama dengan N sama dengan 6 kali 12 tambah 8, lalu kemudian 12 ini diulangi lagi, 12 sama dengan 1 kali 8 tambah 4, kemudian diulangi lagi 8 sama dengan 2 kali 4 tambah 0, dimana 0 ini sehingga tidak ada terusannya lagi atau sehingga tidak ada batasannya lagi. Maka sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka PBB dalam kurung 80,12 adalah 4. Relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB dalam kurung A, B maka sama dengan 1. Untuk contoh yang ke-9 pada bagian 1 yaitu 20 dan 3 relatif prima sebab PBB dalam kurung 20,3 sama dengan 1. Dan untuk pada bagian 2 yaitu 7 dan 11 relatif prima karena PBB dalam kurung 7,11 maka sama dengan 1. Dan untuk pada bagian 3 yaitu 20 dan 5 tidak relatif prima sebab PBB dalam kurung 20,5 sama dengan 5 tidak sama dengan 1. Dilanjut yaitu jika A dan B relatif prima maka terdapat bilangan bulat M dan N. Sedemikian sehingga rumusnya menjadi MA plus NB sama dengan 1. Baik, untuk
Contoh yang ke-10 yaitu bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB dalam kurung 20,3 maka sama dengan 1. Atau bisa ditulis dengan rumus sebagai berikut, yaitu 2 kali 20 ditambah min 13 dikali 3 sama dengan 1. Lalu hasilnya yaitu M sama dengan 2 dan N sama dengan min 13. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB dalam kurung 20,5 sama dengan 5 tidak sama dengan 1. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam M kali 20 plus N kali 5 sama dengan 1. Aritmetika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat atau M lebih besar dari 0, operasi A mod M atau dibaca A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan MQ ditambah R dengan 0 kurang dari R lebih kecil dari M. M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 dan seterusnya M negatif 1. Contoh 11, beberapa hasil operasi dengan operator modulo 1, 23 mod 5 sama dengan 3. 23 sama dengan 5 kali 4 tambah 3. 27 mod 3 sama dengan 0. 27 sama dengan 3 titik 9 tambah 0 3. 6 mod 8 sama dengan 6. 6 sama dengan 8 titik 0 tambah 6. 4. 0 mod 12 sama dengan 0. 0 sama dengan 12 titik 0 tambah 0. 5. Negatif 41 mod 9 sama dengan 4. Negatif 41 sama dengan 9 dalam kurung negatif 5 tambah 4. 6. Negatif 39 mod 13 sama dengan 0. Negatif 39 sama dengan 13 dalam kurung negatif 3 tambah 0. Kemudian penjelasan untuk yang kelima, karena A negatif, bagi A dengan M mendapatkan sisa R, maka A mod M sama dengan M dikurangi R. Bila R kurang dari 0, jadi negatif plus 1 mod 9 sama dengan 5. Sehingga negatif plus 1 mod 9 sama dengan 9 negatif 5 sama dengan 4. Kemudian 8 mod 4 sama dengan tanda tanya. Dengan modulus 4 kita buat jarum jam dengan angka 0, 1, 2, dan 3. Kami mulai dari 0 dan melewati 8 angka dalam urutan searah jarum jam. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0. Dan kemudian kami berakhir di 0. Jadi 8 modulus 4 sama dengan 0. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi kali ini. Mudah-mudahan pada materi kali ini kita dapat mengerti semua dan bisa kita serap dari materi ini. Mungkin dari kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan dalam penyampaian materi. Ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.